Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ariful Hilal. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN PBG, yaitu kegiatan praktek mengajar. Kali ini saya akan mengambil pokok bahasan momentum dan hukum kekekalan momentum. Mari kita saksikan kegiatan pembelajaran kami bersama siswa-siswa kami SMA Unity School Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bisa. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semuanya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Bagus ya. Jadi kalian sehat semuanya karena walaupun sudah menjelang di akhir pembelajaran kalian, kalian masih tetap semangat. Itu terlihat dari wajah kalian yang sangat cerah sekali ya. Sedihlah hanya mengingatkan saja kalau kalian masih ada di sekitaran meningkatnya wabah virus COVID-19, ya kan? Jadi kalian jangan sering-sering keluar atau bermain kemana-mana kalau tidak dalam keadaan terpaksa sangat. Jadi seperti itu ya, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, kemudian banyak istirahat, dan jangan lupa banyak olahraga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mungkin alangkah sebaiknya kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan aktivitas berdoa. Steven Sender, karena selama ini Steven lagi aktif pada kegiatan-kegiatan kesiswaan, lagi naik daun. Oke, coba Steven yang memimpin berdoa ya. Ya, Steven. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah diberikan siang yang baik pada hari ini. Kami ingin memulai pelajaran fisika pada hari ini. Semoga dapat dilancarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Steven telah memimpin kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga dengan doanya Steven ini kita semuanya dalam keadaan semakin sehat ya Steven ya. Kemudian apa yang kita pelajari pada hari ini semoga memberikan keberkahan terhadap kita, bahkan meningkatkan derajat kehidupan kita khususnya di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Oke, sebelum Sedila lanjut ke berikutnya, Mr. Hilal akan melakukan absensi nih, akan melakukan cek kehadiran. Dimohon semuanya mengaktifkan kameranya, kemudian Mr. Hilal akan screenshot ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu kita, saya hanya akan screenshot untuk cek kehadiran kalian. Oke, kita hitung mundur dari sekarang. Dari hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, good. Terima kasih. Oke, sesi cek kehadiran selesai. Sekarang Mr. Hilal akan coba share screen ya. Hari ini itu kita akan belajar tentang momentum dan hukum kekekalan momentum. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang kemarin apa? Kemarin kita sudah belajar apa coba? Christian. Gerak lurus terus sama gelombang. Iya, bagus. Ternyata Christian malah menyebutkan dua-duanya ya. Sudah belajar gerak lurus, kemudian sudah belajar gelombang. Jadi Christian ingat sekali dua materi yang sudah kita laluin. Bagus Christian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan inti, Mr. Hilal akan memberikan pretest nih. Pretest ini hanya ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan pretest ini. Alamatnya sudah ada di sini. Oke, Mr. Hilal udah share di kolom chat untuk pretestnya. Silakan diakses untuk dikerjakan. Nanti kita cek sekilas apakah jawaban kalian hampir semuanya betul atau tidak. Oke, silakan dicoba dikerjakan. Oke, sepertinya sudah banyak soal yang masuk. Nah, sekarang Sedilal akan mencoba mengulas sebentar nak ya. Kita lihat dulu bagaimana jawaban kalian, apakah sebagian besar bisa menguasai atau menjawab dengan betul atau tidak. Sedilal akan share screen. Kita akan melihat jawaban kalian. Oke, pertanyaan pertama. Misalkan seperti ini nih. Manakah yang memiliki momentum lebih besar? Apakah mobil truk bermasa 3.000 kg dengan kecepatan 36 km per jam dengan mobil sedan bermasa 1000 kg dengan kecepatan 108 km per jam? Jelaskan jawaban Anda. Oke, kemudian kita akan cek salah satu jawaban siswa secara random ya. Kita lihat jawaban secara individual. Oke, saya akan memilih jawaban dari Neo. Neo menjawab momentum truk dan sedan sama karena P sama dengan M kali V. Truk 3000 kali 10 sama dengan 30.000 dan sedan 1000 kali 30 berarti
30 kg. Oke, jawaban Neo adalah sama. Kita akan mengecek jawaban tadi Neo satu lagi biar kita mendapatkan klarifikasi. Nah, Alvin, manakah yang memiliki momentum lebih besar? Apakah mobil truk apa sedan? Tidak ada yang memiliki momentum lebih besar karena kedua kendaraan tersebut memiliki momentum yang sama. Ternyata jawaban Neo maupun jawaban Alvin yaitu sama. Kita akan cek apakah ada yang memberi pendapat yang lain. Larissa sama? Saya juga sama, Sir. Oke, Larissa juga sama. Kita mengulas secara sekilas. Coba Alvin, masa truk tadi berapa Alvin? 3.000 ya. Oke, 3.000. Kecepatannya? Kecepatannya 36. Oke, kecepatannya 36 km per jam kan. Ini kan converting to meter kan, berarti 36.000 gini kan, dibagi 3.600 gitu kan. Nah, kita lihat nih jawabannya. Nah, ternyata 10. Maka perkaliannya adalah, maka momentumnya berapa nih yang ini? Maka di sini momentumnya benar nih rumus kalian tadi. Massa kali V berarti 30.000 gini kan ya, kilogram meter per second. Nah, sekarang yang massa sedan. Coba Tika tadi massa sedannya berapa Tika? 1000 ya? Iya, Sir, 1000. Iya, kecepatannya berapa Tika? Kecepatannya itu 108 ya? 108 km. Ya, 108 km per jam. Oke, kita cek dulu ya. Apakah nanti jawaban kalian Neo tadi sama jawaban Alvin itu betul. Nah, oke, kita jangan lupa lagi yang ini dikonversikan berarti 108 km kemudian dibagi 3.600. Oke, nah ini nolnya dicoret, 108-nya ketemu 3. Berarti di sini momentumnya jawabannya P sama dengan perkalian massa dan kecepatan kan ya. Berarti 1000 dikali 30 ya. Berarti jawabannya ternyata 30.000. Ya, ternyata jawaban si Neo sama jawaban Alvin cukup sempurna, keren, yaitu jawabannya 30.000 kg meter per second. Berarti momentum yang dimiliki oleh dua benda tadi adalah sama. Oke, bagus. Sekarang Mr. Hilal akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan model PBL. PBL itu apa nih? Subtraction dari problem based learning. Jadi kalian nanti Mr. Hilal kasih suatu permasalahan dengan menampilkan sebuah video, kemudian Mr. Hilal memberikan pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut ya. Nanti kalian memberikan respon atau pendapat kalian. Nah, dengan pendekatan flip classroom. Artinya flip classroom ini apa nih nak? Flip classroom ini Mr. Hilal sudah memberikan materi di sebelumnya. Nah, Mr. Hilal kemarin sudah mengingatkan kan untuk mempelajari materi itu. Nah, itu yang dinamakan flip classroom. Jadi, nah tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan konsep momentum secara benar. Yang kedua, menemukan hubungan momentum dan energi kinetik secara tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis hukum kekekalan momentum secara cermat. Yang terakhir, yaitu menunjukkan hubungan momentum dan energi kinetik secara tepat. Sekarang Sir Hilal akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya ya. Mr. Hilal akan langsung ke analisis masalah PBL. Nah, di sini Sir Hilal akan menampilkan salah satu video tentang gejala momentum, kemudian nanti Mr. Hilal akan memberikan permasalahan studi kasus berdasarkan permasalahan ini. Oke, kita saksikan ya, nak ya, video ini bersama-sama. November 12, 2001. Flight 587 lifts off at 9:14 a.m. American 587 Heavy. 2,300 feet above the ground, disaster strikes. Was this terrorism or was it an accident? Nah, itu videonya ya. Jadi tadi ada sebuah pesawat yang jatuh, kemudian sampai ke bumi dalam keadaan hancur. Kamu melihat video itu tadi bagaimana, Devina? Apa pendapatmu, Devina? Menegangkan, Sir. Tapi lebih menegangkan mana, Devina? Di dalam pesawat tadi atau menjawab soal fisikanya? Di dalam pesawatnya lah, Sir. Berarti permasalahan yang akan diberikan Sir Hilal ini berarti tidak menegangkan ya. Jadi ya memang betul Devina ya. Permasalahan Sir Hilal ini sepele aja ya. Jadi lebih menegangkan di dalam pesawat tadi daripada yang di video. Nah, sekarang kita akan masuk sesi analisis PBL-nya nak ya. Sir Hilal juga sudah menuju ke situ. Sekarang kita tonton bersama-sama analisis Padlet-nya ya. Tersajikan ya sekarang
Kalian cukup kasih ada tanda add ini, ada tanda add ini. Kalian add aja, kasih pendapat kalian. Jangan lupa kasih komentar nama kalian maupun komentar kalian. Nah, pertanyaannya seperti ini. Menurut pendapat kalian, di antara faktor energi kinetik dan momentum, manakah faktor yang menyebabkan pesawat yang jatuh tersebut langsung hancur berkeping-keping saat sampai di bumi? Nah, silakan kasih pendapat kalian. Apakah yang berperan itu momentumnya, apakah energi kinetiknya, atau dua-duanya? Oke, ini ada jawaban ini yang bagus nih. Ada yang langsung lewat wall-nya, yaitu momentum lagi. Ternyata hampir sebagian besar menjawab momentum. Kalau sudah, karena sebagian besar ternyata baik itu komentar maupun yang menjawab lewat wall ini rata-rata ternyata menjawab momentum, Mr. Hilal tidak akan memberikan klarifikasi terlebih dahulu ya, karena kita akan mencari jawabannya setelah praktikum. Makanya ini dibutuhkan hipotesis kalian atau praduga kalian sementara. Nah, ini udah mulai banyak nih yang masuk. Faktor yang mempengaruhi, satu, sebab kecepatan pesawat yang semakin besar menyebabkan pesawat lebih mudah menghancurkan apa yang ditabrak dan mengakibatkan pesawat itu hancur. Oke, ini ada juga yang menjawab keduanya karena sama-sama mengandung kecepatan. Oke, bagus sekali respon kalian. Ternyata ada yang menjawab momentum. Ada yang menjawab dua-duanya. Oke, sampai di sini sementara kita close dulu untuk sesi Pet Lab. Akan Mr. Hilal simpan. Nah, kita nanti akan mencari hipotesis kalian atau praduga sementara kalian. Nah, nanti kita akan uji apakah yang mempengaruhi itu memang momentum atau energi kinetik atau dua-duanya. Nah, sekarang kita akan menganalisis hukum kekekalan momentum. Nah, di sini ada disajikan ilustrasi tentang tumpukan. Yang kedua, jenis-jenis tumpukan. Ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, dan ada yang tidak lenting sama sekali. Coba sih saya pengen tahu pendapat kalian dahulu di antara tiga jenis tumpukan ini, ada yang bisa membedakan? Kalau lenting sempurna itu pas tabrakan dia balik lagi langsung gerak ke lawan arah. Kalau lenting sebagian itu pas tabrakan cuma satu benda aja yang itu, yang balik. Kalau Terus? lenting itu pas nabrak gerak ke arah salah satu. Oke, itu jawaban Christian. Sepakat, Sir. Oh, jadi langsung sepakat. Oke, bagus. Karena kamu sependapat sama Christian. Nah, sekarang Mr. Hilal akan kenalkan secara sekilas ya. Nih, kamu perhatikan yang ada di sini. Nah, ini adalah aplikasi Android tentang belajar momentum. Kamu lihat nih di sini. Kamu perhatikan ternyata ada banyak bola yang saling bertumbukan. Nah, kamu perhatikan ada nanti tumbukan itu ada yang bergabung menjadi satu. Ada yang mental dua-duanya kan. Nah, kemudian ada yang misalkan bola dengan dinding itu kan berarti dindingnya diam. Nah, itu kan fenomena tumbukan. Jadi di sini tumbukan itu ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan nggak lenting sama sekali atau tidak lenting, cukup gitu aja. Oke, kita cek jawaban Christian maupun Jody tadi diperkuat. Ini adalah lenting sempurna. Kamu perhatikan kalau lenting sempurna itu seperti ini. Nih, kita praktekin. Nah, itu lenting sempurna ya. Nah, kalian perhatikan nak, yang dinamakan hukum kekekalan momentum tadi itu, yaitu yang ini nih. Nah, ini hukum kekekalan momentumnya, kamu perhatikan. Massa 1 V1 ditambah massa 2 V2 sama dengan massa 1 kali V1 aksen dan massa 2 kali V2 aksen. Hati-hati, kamu perhatikan momentum adalah besaran vektor. Jadi memperhatikan arah. Kalau ke kanan plus berarti ke kiri minus. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita akan mencoba beralih ke lenting sebagian. Nah, kita cek nih, apakah benar yang dikatakan tadi. Kita jalankan. Oke, benar yang dikatakan Christian tadi ya, maupun Jody ya. Jadi satu diam, satunya balik. Perhatikan seperti yang dikatakan Sir Hilal juga, bahwa pada lenting sebagian ini ternyata berlaku juga hukum kekekalan momentum ini. Mr. Hilal lingkarin kan ya. Kalau sudah, berikutnya kita cek sekali lagi. Ini yang tidak lenting. Oke, kita cek ya. Nah, betul Christian ya. Jadi satunya ngikut. Perhatikan, kalau kalian jeli apa yang ditampilkan oleh Sir Hilal tadi, yang kita bahas sekarang kan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu kan yang ini, nak. Nah, kamu perhatikan ternyata berlaku semuanya, baik itu lenting sempurna, lenting sebagian maupun nggak lenting, ternyata berlaku hukum kekekalan ini. Cuma pembedanya tadi apa nih? Tadi seperti yang dikatakan Christian, untuk tidak lenting massa 1 sama massa 2 bergabung.
Z gimana kecepatannya? Kecepatannya berbeda, Sir. Kecepatannya berbeda. Oke. Ternyata sebenarnya kalau yang namanya bergabung coba sih. Misalkan Rafael bergabung atau gandengan sama Viken terus lari. Kecepatannya berbeda apa sama kira-kira Rafael? Sama, Sir. Jadi kecepatannya sama, namanya bergabung itu berarti kecepatannya sama dong. Oke, bagus. Jawaban Rafael tadi memberikan pencerahan bagi jawaban-jawaban yang lain. Jadi kecepatannya itu sama. Karena tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis hukum kekekalan momentum, berarti yang ini yang kalian note nanti ya. Mr. Hilal kasih note sekali lagi, ini analisis kita. Jadi intinya kalau hukum kekekalan momentum itu ini nak ya. Nah tadi kalau ada aksennya seperti ini aksen itu artinya setelah tumbukan. Kalau yang nggak ada aksen seperti ini sama yang ini itu berarti sebelum tumbukan. Apakah ada pertanyaan anak-anakku sampai di sini? Nah, Sir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mr. Hilal akan kembali ke layar kita. Sekarang terakhir nih, aku kasih pertanyaan. Masuk kategori apa ini? Coba kamu jawab, Vanka. Ini masuk kategori apa, Van? Seandainya dua benda itu tumbukan, setelah tumbukan dua-duanya juga bergerak nih, tetapi searah. Nah, berarti masuk di yang mana nih, Vanka? Menurut kamu apa, Vanka? Kayaknya itu yang sempurna deh, Sir. Bukan kayaknya, tapi memang betul yang kamu katakan. Jadi Vanka betul sekali, yaitu jawabannya walaupun tidak berlawanan, tapi ketika dua-duanya bergerak, masuk lenting sempurna. Oke, Vanka, keren sekali jawaban kamu. Oke, kita next. Nah, ini sesi intinya. Kita akan melakukan praktikum Maya. Nah, waktu yang disediakan senilai 15 menit. Kalian melakukan praktikum sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian mengisi LKPD. Kemudian nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil praktikum. Dan yang terakhir akan disimpulkan bersama guru, sekaligus nanti kita menjawab Nina pertanyaan atau permasalahan PBL yang berupa video tadi. Yang betul itu mana ya yang berpengaruh? Tadi kan pertanyaannya seperti itu kan. Oke, kalau kalian sudah menerima LKPD-nya, saya akan break out kelas ini, kemudian masing-masing kelompok nanti akan Hilal kunjungin. Setiap kelompok minimal ada satu laptop. Nah, untuk share screen, Mr. Hilal juga akan stop share screen, jadi kalian juga bisa share screen. Mr. Hilal ingin mengecek apakah kalian melakukan percobaan praktikum tersebut dengan prosedur yang sudah benar atau tidak. Sekarang sesi berikutnya kita akan break out kelas ini menjadi 4 kelompok saja ya. Oke, saya akan break out menjadi 4. Nah, sekarang silakan semuanya sudah bisa menuju kelasnya masing-masing. Oke. Kedua aja itu. Ya udah, yang kedua. Yang kedua kita mesnya berapa ya? 4? Udah nyatet apa mau dicatetin dulu baru nanti? Apa langsung tadi? Gue udah catat sih. Oh, oke. Udah langsung Oke. ditaruh di Word-nya ya? Udah. Oke. Mesnya 3, 4. Mesnya boleh deh. 1, 3, salah satunya. Maksudnya apa? Yang pertama 3. Bukannya dibilangnya harus sama ya? Iya nggak sih? Iya. Sebentar, aku baca lagi. Atau masuk untuk Oke. berarti Oke, bagus. Kalian melakukan percobaannya. thank you, Sir. Dalam proses percobaan ini Sedila akan menilai kerjasama kalian, kemudian Saya buka kamera tadi aku pencet ini nggak bisa buka kameranya. muncul Sir. kamu Jod? Iya, ini muncul barusan. Emang tadi nggak muncul? Iya nggak muncul Sir, nggak apa-apa. Kuncinya Sir Hilal. Bukan itu Jod, kamu kayaknya memakai aplikasi bawaan kamera, jadi Zoom pakai aplikasi itu. Tapi sekarang Nggak tahu deh Sir. Aku bisa. kan tadi kan sempat disconnect gitu. Terus joinnya di sini juga lama. Tiba-tiba pas masuk ke sini nggak usah open kamera. Nah, sekarang bisa kan? Bisa. Udah nih, dilanjutkan praktikumnya. Iya. Sedila menilai kerjasama kalian, Alvin, iya kemandirian benar. kalian. Ya kan? Dua-duanya makanya Velocity-nya mau dikasih juga 7. Terhiral ini benar kan semua masanya sama kecepatannya harus sama dua-duanya. Ikutin petunjuk. Kenapa kok dibikin sama? Supaya kalian nanti bisa mendeteksi apa itu. Kan kalau EK yang ada di situ kan EK-nya gabungan milik dua benda kan. Iya. Nah, kalau berbeda nanti kalian susah baginya, perbandingannya berapa banding berapa kan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau massa sama, V-nya sama, hanya berbeda arah, otomatis EK-nya juga terbagi 2 dong. Gitu. Oh iya, Iya. kalau Paham nggak maksudnya? oh iya, Jadi EK-nya biar kamu langsung cukup bagi sama rata. dibagi 2. Karena tujuan kita tadi kan seperti praktikum tadi, mencari hubungan EK sama momentum. Begitu Tika, kamu kenapa Tika kok sedih mulu? Enggak, Sir. Enggak, lagi ngamatin gambarnya aja. Oh, kirain lagi sedih, kenapa Tika? Enggak, Sir. Oke, coba Miss Dila akan keliling dulu ya. Thank you, Sir. Thank you, sir. Oke, tadi semuanya sudah melakukan praktikum tersebut. Sekarang waktunya kalian untuk melakukan sesi presentasi. Oke ya, nanti setiap kelompok akan presentasi. Sebelum Mr. Dila kasih kesempatan untuk presentasi, Mr. Dila akan membagikan link untuk
untuk melakukan penilaian nak ya, yaitu penilaian antar teman. Jadi Mr. Dila akan nunjuk satu kelompok untuk presentasi, kalian yang lain mengisi form tersebut berkenaan dengan apa yang dipresentasikan teman kalian nanti ya, seperti itu. Automatically teman-teman kalian yang presentasi mendapatkan nilai dari kalian sendiri. Tetapi sebelum kita memulai sesi itu, saya kasih kesempatan untuk melakukan presentasi. Untuk kelompoknya Christian, silakan. Udah terlihat belum, Sir? Sudah. Jadi di sini pertama saya jelaskan buat percobaannya. Di sini percobaan pertama saya itu menggunakan masanya, bendanya itu 2 kg atau koefisiennya berarti 1, berarti itu genting sempurna. Nah di sini momentum benda satunya 2 dan momentum benda keduanya itu -2 karena ke arah negatif di koordinatnya. Lalu kecepatannya 1 dan -1. Terus untuk energi kinetiknya itu 1 dan 1, atau kalau dijumlahkan jadi 2. Terus saat setelah tumbukan ini berpindah dari 2 jadi -2, dari -2 jadi 2, dari 1 jadi -1, dari -1 jadi 1, terus energi kinetiknya masih sama. Terus untuk koefisien restitusinya itu setelah dihitung hasilnya sama dengan yang diatur, yaitu 1. Terus untuk percobaan keduanya, di sini kita pakai masanya 3 kg, kecepatannya 2 meter per second, dan elastisitasnya 50% atau 0,5. Nah di sini momentumnya adalah 6 dan -6. Untuk kecepatan benda satunya adalah 2 dan kecepatan benda duanya -2. Terus energi kinetiknya itu sama 6 dan jumlahnya jadi 12. Sesaat setelah tumbukan, momentumnya jadi -3 diperkecil dan momentum benda keduanya jadi 3 jadi besar. Terus untuk kecepatannya jadi -1 dan 1. Untuk energi kinetiknya juga berkurang 4,5 jadi 1,5 dan 1,5 tahu 3 jumlahnya. Terus untuk koefisien restitusinya hasil yang dihitung dan hasil yang diatur itu sama besarnya, yaitu 0,5. Terus untuk percobaan ketiga itu massa bendanya 1 kg, kecepatannya 3 meter per second dan elastisitasnya 75% atau sekitar 0,75. Nah di sini momentumnya itu 3 dan -3, lalu untuk kecepatannya -3 dan -3 juga, lalu energi kinetiknya itu 4,5 dan 4,5 atau dijumlahkan jadi 9 joule. Lalu sesaat setelah tumbukan itu momentum benda satunya jadi -2,25, momentum benda duanya itu jadi 2,25, terus kecepatan benda satunya jadi -2,25, kecepatan benda duanya jadi 2,25, energi kinetiknya 2,53 dan 2,53 atau dijumlahkan jadi 5,06. Lalu untuk koefisien restitusinya itu sama besarnya 0,75 sama 0,75. Percobaan keempat ada massa 2,5 kg, kecepatannya 1,5 meter per second, dan elastisitasnya 25%. Yang pertama ada 3,75, yang kedua sebelum tumbukan itu ada -3,75, terus kecepatannya 1,5, yang kedua -1,5. Terus energi kinetik yang pertamanya 2,815, energi kinetik keduanya 2,815 juga. Terus setelah tumbukan -0,94, yang kedua 0,94, kecepatan yang ke pertama -0,38, kecepatan yang kedua 0,38. Terus energi kinetik pertamanya 0,175, energi kinetik keduanya 0,175 juga. Terus ET sama EH-nya 0,25. Lanjut lagi, Stephen. Yang ke-5, massanya 1,5 kg, kecepatannya 2,5 meter per second, elastisitasnya 10%. P pertama 3,75, P kedua -3,75, kecepatan pertamanya 2,5 dan kecepatan benda kedua -2,5. Terus energi kinetik benda pertamanya 4,69, energi kinetik kedua 4,690. Tumbukannya -0,38, yang benda kedua 0,38. Kecepatan benda pertama -0,25, kecepatan benda kedua 0,25. Energi kinetik benda pertama 0,045, energi kinetik yang kedua 0,045 juga. ET sama EH-nya 0,1. Lanjut ke kesimpulannya, Sir. Ya, langsung lanjut ke kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya itu yang hubungan antara energi kinetik sama momentum tiap bendanya, saya itu mau ngegabungin kedua rumusnya. Jadi kan P itu sama dengan M, dan EK-nya itu sama dengan
setengah mv kuadrat. Nah, di sini mv kuadrat ini bisa difaktorkan jadi mv dikali v. Lalu mv ini kan rumusnya P, jadi di sini ditulis P. Nah, terus ini keduanya dipindahin ke EK jadi 2EK sama dengan PV. Nah, di sini didapatkan rumus EK sama dengan PV kuadrat, PV per 2, dengan P itu momentum, yang satuannya kilogram meter per second, energi kinetik itu satuannya joule, M itu massa benda dengan satuannya kilogram, kecepatan itu V, satuannya meter per second. Nah, ini grafiknya. Grafiknya itu tadi saya coba bikin, itu membentuk fungsi linear, grafik fungsi linear. Di grafik di situ berarti seperti apa? Lurus. Ketika momentumnya membesar, EK-nya mengecil atau membesar? Kalau atau di tetap? sini membesar di grafik. Next, berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan, koefisien restitusi yang diatur sesuai dengan yang dihitung. Gitu, Sir. Oke, bagus. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Oke, berarti kesimpulan antara restitusi antara yang dihitung dengan yang diatur sama ya. Di sini kan kita mencoba menerapkan hukum kekekalan momentum ataupun membuktikan nilai koefisien restitusi ya. Ternyata sama ya, berarti betul ya. Oke, bagus jawaban dari kelompoknya Christian. Sekarang kita lakukan penilaian nak ya, penilaian teman kalian. Oke, Serila akan share linknya. Oke, sudah saya share, silakan diklik. Nanti kita lihat analisis penilaian secara bersama-sama. Oke, linknya sudah ada di situ. Mr. Hilal akan coba tampilkan penilaian dari teman kalian yang melakukan presentasi tadi. Jadi seperti itu sudah saya tampilkan penilaian antar teman, yaitu isikan nama anggota kelompok, kemudian kelancaran menyampaikan presentasi, kemudian kelengkapan data yang dihasilkan. Silakan diisi dengan penilaian yang sudah Mr. Hilal kasih petunjuk di atasnya. Kemudian kejelasan cara penyampaian, yang terakhir grafiknya tadi, kemudian terakhir kemampuan membuat kita menjadi paham dan mengerti. Sudah ya, sudah melakukan penilaian semua ya. Jadi kalian menilai harus secara jujur ya, tampilan teman kalian yang presentasi tadi. Oke, sekarang kita ulas kilas. Oke, sudah ada beberapa penilaian yang masuk, kita akan mengulas sebentar aja. Ternyata ini untuk evaluasi bersama. Wow, keren nilainya ya. Kelancaran menyampaikan presentasi, baik. Kelengkapan data, sangat baik. Kejelasan cara menyampaikan, baik. Kemudian kerapian, sangat baik. Kemudian kemampuan membuat kita menjadi paham, baik. Oke, bagus. Sesi ini sudah berakhir, kita beranjak ke sesi berikutnya. Terakhir, Serilal hanya akan memberi konfirmasi. Coba perhatikan share screen dari Serilal, hasil analisis praktikum tadi untuk menjawab pertanyaan pertama tadi kan. Jadi kita mengulas secara umum kesimpulannya, yaitu betul yang dikatakan Christian dan teman-temannya tadi, apa hubungan energi kinetik dengan momentum. Jadi ini Serilal kasih konfirmasi. Jadi gini, ketika momentumnya membesar, maka EK-nya juga membesar. Nah, ketika P-nya mengecil, maka EK-nya juga mengecil. Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, grafik yang ditampilkan Christian tadi kan linear, lurus, tetapi sebenarnya nggak lurus. Tapi sudah betul, bagus loh. Ya, betul yang dikatakan Alvin, melengkung. Kenapa? Tetapi kena kuncinya. Kuncinya kena yang dikatakan Christian, bahwa P sama EK sebanding. Ketika naik jadi naik. Kenapa? Kan kalau kamu tahu energi kinetik rumusnya ini, nah EK sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat. Nah, kalau di matematika boleh dong dikali M per M. Kenapa kok boleh? Siapa yang bisa memberi alasan? Boleh, Sir, karena apa? M per M itu 1. Iya, bagus. M per M itu kan 1, nggak mempengaruhi hasil. Berarti kan ngomongnya seperti ini. EK sama dengan, nah kita pisah nih. Nah, berarti kita kelompok-kelompokin. M kali V, M kali V. Nah, M-nya tadi sisa 1 kan, gabungin ke sini. Ini kan. Nah, M-nya dipindah. Nah, M kali V itu kan momentum tadi. Kamu udah belajar kan, bagus kan berarti. Nah, berarti EK itu hubungannya apa nih? Momentum kuadrat dibagi 2M. Maka saat momentumnya besar, EK-nya besar. Nah, seperti itu. Nah, kita hubungannya berarti apa nih? Berarti ada persamaan kuadrat, berarti grafiknya melengkung kan? Melengkungnya seperti ini. Nah, berarti seperti ini, seret gitu kan. Benar nggak? Nah, berarti ini misalkan EK, berarti ini momentum. Nah, grafiknya melengkung. Itu grafiknya. Kemudian kita jawab nih pertanyaan pesawat tadi. Loh, kok bisa ya pesawat itu hancur berkeping-keping? Siapa yang menghancurkan? Energi. Nah, berarti energi apa? Energi kinetik. Berarti faktor yang berperan apa? Ya, momentumnya berperan. Berarti momentum berperan. EK-nya juga
berperan. Kenapa? Karena tadi yang dibuktikan dari percobaan tadi kan, ketika momentumnya membesar, EK-nya membesar. Padahal tadi ada yang bilang juga kan, saat makin ke bawah makin cepat, berarti momentumnya makin besar, EK-nya makin besar. Nah, yang menghancurkan pesawat tadi energi peralihan dari energi kinetik, jadi hancur berkeping-keping. Makanya ketika pesawat itu jatuh ke bumi, sedangkan automatisasinya pesawat nggak bekerja, maka dia nggak bisa mengatur kecepatan. Hanya kecepatan akan secara natural nambah semakin gede pesawat maupun isinya hancur. Itu jawabannya ya. Jadi kesimpulan dari praktikum ini sekaligus menjawab tadi bahwa yang berperan yaitu dua-duanya. Momentum berperan, energi kinetik juga berperan. Kenapa? Dengan semakin besarnya momentum, energi kinetik juga makin besar. Ya kan? Nah, energi kinetik ini beralih menjadi energi yang merusak tadi kan pesawat sehingga hancur berkeping-keping. Itu konfirmasi jawaban dari Sir Hilal. Kemudian yang terakhir konfirmasinya tadi kita membuktikan nilai E yaitu bagus yang disampaikan kelompok tadi. E yang dapat hasil dari perhitungan maupun E dari cara mengatur tadi ternyata sama. Jadi kita membuktikan rumus koefisien restitusi tadi ternyata ya jawabannya sama persis. Oke, itu aja dari Sir Hilal. Sekarang sesi terakhir kalian post test. Oke, itu post testnya dibuka masing-masing kemudian diisi post testnya. Apakah bisa menjawab pertanyaan post test yang sudah diberikan setelah kita melalui pembelajaran tadi. Silakan diakses prosesnya ya, diisi, kemudian nanti kita ulas bersama-sama. Oke, bagus, ternyata sudah banyak yang mengisi, waktu pengerjaan sudah mau habis. Kita coba lihat dahulu hasil post test kalian. Kemudian sesi ini kita sudahin ya. Oke, Sedila akan share hasil post test kalian. Oke, ternyata sudah beberapa siswa yang menjawab. Kita lihat soal nomor 1. Kita lihat soalnya dahulu ya. Nah, ini soal proses yang diberikan oleh Sedilal. Terdapat sebuah kapal bermasa 1000 ton bergerak dengan kecepatan 5 meter per second dan pesawat 600 ton bergerak dengan kecepatan 720 km per jam. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa statement, silakan dipilih. Oke, kita lihat jawaban Christian. Nomor 1 betul, nomor 2 Christian salah, nomor 3 Christian salah, nomor 4 betul, bagus, kemudian nomor 5 bagus. Oke, berarti Christian salah 2. Seperti ini aja, kita akan coba mengulas 1, habis itu selesai ya. Kita sudahin pembelajaran kita. Oke, kita ulas yang salah ini. Christian ternyata menjawab 1 soal salah, yaitu nomor 3 ya. Coba dilihat massa benda 1 2 kg, massa benda 2 3 kg. Masing-masing memiliki energi kinetik 4 sama 1. Oke, maka kita lihat terakhir ya dari Sedilal, kita ulas 1 soal aja. Oke, kita jawab pertanyaan dari soal nomor berapa tadi Christian yang salah tadi Christian? 3 kayaknya, Sir. Ya, masa ada benda A kan? Benda A masanya berapa Christian tadi? Ada benda B kan? 2 sama 3. Ya, 2 kg sama 3 kg. Sedangkan energinya berapa tadi? 4 sama 1. Iya, 4 Joule sama 1 Joule. Nah, berapakah perbandingannya kan? Momentum A dibanding momentum B. Nah, oke, kita masukin ya. Tadi kan rumusnya sudah kita ulas kan, EKA dibanding EKB gitu kan. Berarti rumusnya gini aja. PA kuadrat per 2MA per PB kuadrat per 2MB. Nah, seperti ini. Kenapa kok tadi jawaban Christian salah? Kita ulas bersama-sama. Ini dicoret kan. Kemudian EKA katanya 4 Joule kan. EKB 1 Joule sama dengan, nah ini PA kuadrat per MA. MA-nya ternyata jawabannya 2 kan. Nah, sekarang ini PB kuadrat per MB. Berarti MB-nya naik kan. MB-nya naik ke sini karena pembagi kan. Nah, kalau sudah ini perkalian silang, berarti kesimpulannya PA kuadrat per PB kuadrat ya kan, sama dengan ini. Perhatikan perkalian silang ke sini, yang ini ke sini kan, berarti 8 dibanding 3. Betul? Nah, kesimpulannya ingat ini matematika, berarti PA dibanding PB sama dengan akar 8 dibanding akar 3. Jawabanmu tadi ini Christian salah kan ya? Iya, salah. Aku malah bandingin kecepatannya, lu. Makanya ini gunanya post test kan. Post test itu kan kita mengevaluasi apa yang salah kan. Jadi Sedilal memberikan pelurusan. Terakhir, Mr. Hilal akan share screen evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tadi juga dievaluasi saat Christian menyampaikan presentasi, Sir Hilal juga dievaluasi. Nah, itu akan saya gunakan sebagai masukan bagi Sir Hilal. Oke, silakan diakses linknya, cukup memberi respon ke jawaban ke Sir Hilal. Nggak apa-apa, disampaikan dengan jujur, jadi itu memberikan masukan kepada Sir Hilal. Oke, kita coba ulas sekilas bentar aja ya. Saya akan share screen evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita ulas saja salah satu masukan secara individu.
individual. Oke, Miss dilakukan random ya, makanya nggak ada nama. Oke, guru menjelaskan tujuan pembelajaran secara individu di awal kegiatan pembelajaran momentum dan tumbukan. Sangat setuju. Oke, terima kasih. Kegiatan pembelajaran momentum dan tumbukan berjalan dengan sangat menyenangkan. Sangat setuju. Kegiatan pembelajaran momentum dan tumbukan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Sangat setuju. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran momentum dan tumbukan sangat menarik perhatian saya. Sangat setuju. Melalui kegiatan pembelajaran momentum dan tumbukan, saya jadi memahami materi tersebut secara baik dan jelas. Sangat setuju. Kemudian berikan saran dan masukan kalian perihal kegiatan pembelajaran momentum. Sudah keren kegiatan pembelajarannya. Oke, terima kasih sekali Serila ya. Jadi semoga ini bukan karena takut Serila ya, jadi murni dari dalam hati kalian. Seperti itu ya. Oke, kita sudah menjelang di sesi terakhir kita. Nah, sekarang di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita tentang kesetimbangan benda tegar ya. Sekarang kita lanjut sesi kita dengan doa penutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan pemahaman bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba minta tolong Caca dipimpin doa, Nak. Penutup ya, Sar? Iya. Teman-teman, mari kita berdoa sebagai mengucap syukur kita atas kelancaran belajar hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Semoga apa yang diberikan oleh guru kita berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Caca. Serhilal tetap memberikan pesan kepada kalian, jaga kesehatan, makan teratur, olahraga teratur supaya imun kalian meningkat. Ingat, jangan keluar kemana kalau tidak terpaksa sangat ya. Istilah mengucapkan terima kasih atas aktifnya kalian dalam pembelajaran ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Iya, Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.